Ya, sebelum kita membahas tentang mengonlinekan GoFeeder dan feeder, yang perlu kita siapkan tentunya yaitu satu komputer. Untuk spesifikasinya seperti itu. Operating sistemnya Windows Server 2012, minimalnya 64 bit, Windows 10 64 bit. Kenapa kita kok menggunakan Windows 10 atau Windows 10 ini, bukan Windows 7 atau Windows 7? Karena Windows 7 sekarang itu sudah tidak ada support lagi dari pembuatnya, dari Microsoftnya. Jadi saya sarankan menggunakan Windows 10 yang 64 bit. Kenapa 64 bit bukan 32 ini? Nah, kalau kita menggunakan 32 bit, nanti untuk memorinya, meskipun kita install di komputer itu 8 GB, nanti akan terbaca 4 GB meskipun diinstal di komputernya itu 8 GB, 16 dan seterusnya. Maka perlu di install operating sistemnya yang 64 bit. Nah, kemudian untuk hard drive, untuk penyimpanan, data penyimpanan bisa menggunakan hard disk maupun SSD. Tapi saran saya itu gunakan SSD ya. Kenapa? Supaya data kita aman. Kalau hard disk biasanya ada apa ya, kalau listrik mati mendadak, UPS tidak berfungsi, nanti data kita akan rusak. Nah, kita menggunakan SSD ini kebutuhan minimalnya sebetulnya 250 sudah mampu, 250 GB itu sudah mampu kalau mahasiswanya di kisaran 300 atau penggunanya sekitar 300-500 itu masih mampu. Memori minimal itu 8 GB ya, 8 GB. 4 GB juga bisa, hanya saja nanti kerja komputernya akan lebih berat, kerja harddisknya, karena biasanya kalau ini sudah habis, ini ngambilnya dari harddisk atau SSD dia untuk memorinya. Nah, untuk prosesor minimalnya i5, bagus lagi i7, atau yang memang digunakan untuk server yaitu yang Xeon. Nah, kemudian jangan lupa untuk aplikasinya harus ada dan sudah bisa berjalan, yaitu feeder dan GoFeeder. Itu sebaiknya diinstal dalam satu komputer ini, feeder dan GoFeeder. Nah, di dalam komputer ini sebaiknya jangan diinstal aplikasi yang lain ya. Misalnya aplikasi untuk kerja kita, misalnya Word, itu nggak perlu. Kemudian pakai laptop bisa nggak? Oh, bisa juga pakai laptop. Hanya saja laptop itu bukan dikhususkan untuk bisa menyala dalam 24 jam ya, nanti akan teler. Tapi bisa juga diinstal di situ, bisa, bukan dikhususkan untuk bekerja dalam 24 jam. Nah, kalau memang nggak ada ya pakai laptop bisa, cuma harus dikasih jadwal ya, misalnya jam sekian sampai jam sekian nyala, dan harus diumumkan itu oleh ke usernya, harus diumumkan, misalnya jam 6 pagi sampai jam 6 sore, setelah itu dimatikan. Tapi nggak efektif ya. Kalau misalnya dosen ngisi materinya itu bisanya tengah malam, ngisi materi RPS atau apa, ngisinya di tengah malam, akhirnya kerepotan. Nah, jangan lupa ada UPS. Nah, UPS ya, supaya kalau listrik padam itu data masih aman gitu. UPS ini saya sarankan yang bisa
men-trigger di komputer untuk shutdown setelah melewati batas dari baterai ya. Misalnya baterainya tinggal 20%, maka dia akan trigger komputer untuk shutdown. Nah, supaya aman datanya. Tapi tidak bisa kita meremote lagi untuk menyalakan komputer tersebut atau server itu. Kita perlu datang ke tempatnya, ke tempat server itu untuk menyalakan. Tapi bisa juga diakali kalau mau meremote dari rumah, itu bisa juga, tapi harus ada tambahan lagi satu komputer untuk mengaktifkan server. Nah, ada bantuan satu komputer lagi. Nah, ini jadi di dalam satu komputer itu jangan diinstal aplikasi untuk kerja kita, misalnya Word, Photoshop. Nah, itu nggak perlu, itu nanti akan menambah beban dari komputer. Nah, untuk komputer itu jangan lupa untuk monitor. Kalau misalnya sistemnya sudah berjalan, itu monitor dimatikan, hemat energi, karena nggak berfungsi ini monitor kalau sudah berjalan sistemnya. Ya, nanti kalau ada gangguan baru monitornya dinyalakan kembali. Nah, kemudian ini modem. Kalau di tempat saya itu menggunakan ini modem dari IndiHome untuk tutorial ini, dari IndiHome tapi yang ZTE. Ini yang ZTE, ini yang Huawei. Nah, untuk kecepatannya jaringan internetnya itu paling tidak 10 mega minimal. 10 mega ini hanya digunakan untuk server, jangan digunakan untuk yang lain ya, jangan digunakan untuk yang lain. Misalnya untuk admin juga menggunakan ini, untuk TU dosen juga menggunakan internet ini, wah nanti akan down sendiri itu. Ini khusus untuk server sekian ya, tidak dibagi-bagi lagi. Nah, itu kita lanjutkan. Untuk komputernya, nah, sudah ada instalasi feeder dan feeder ya. Nah, dan ini harus sudah bisa berjalan. Nah, sudah bisa berjalan. Itu persyaratan seperti itu, harus ada aplikasinya sudah diinstal. Dan untuk aplikasi yang lain, kalau memang digunakan untuk online, ini sebaiknya nggak ada ya, seperti Word, terus Corel dan lain-lain. Ini sebaiknya nggak usah. Mungkin yang perlu itu hanya Google Chrome atau penambah browser lain, kemudian TeamViewer untuk meminta bantuan ke tim atau ke teman lain untuk men-setting server atau gimana gitu. Untuk spesifikasinya, spesifikasi komputer ini kalau saya yang dipakai untuk tutorial ini dengan komputer ini bisa di disk PC ini, properties. Nah, seperti ini ya. Untuk operating sistemnya menggunakan Windows 10 Pro 64 bit
4 bit, kemudian memorinya saya menggunakan 8 GB ya. Kemudian untuk prosesornya ini sudah terbaca di sini. Ini bisa dipakai untuk server. Kemudian di sini ada, saya menggunakan WiFi ya. Untuk LAN-nya tidak. Ini menggunakan WiFi ya. Untuk Ethernetnya kosong. Bisa lihat di ini. Ethernet nggak dipakai, untuk WiFi bisa dipakai. Apakah bisa untuk server? Bisa. Untuk mengonlinekan GoFeeder bisa menggunakan WiFi ini tanpa kabel ya. Jadi lebih praktis dan tidak perlu kabel kesana kemari gitu. Nah, kemudian untuk modem IndiHome-nya, nah, untuk aksesnya harus tahu gitu. Untuk akses dari ke modem IndiHome itu menggunakan apa gitu, IP-nya berapa. Kalau saya ini 192.168.1.1 itu yang standar, yang bawaannya IndiHome, yang belum kita rubah untuk IP address-nya. Tapi kalau saya rubah ke 192.168.0.1. Nah, ini di sini ada 2 user ya yang digunakan, satu admin, satu user. Nah, user gini, user, passwordnya juga user. Nah, tampilannya seperti ini. Network status. Nah, tampilannya seperti ini. Kalau yang admin itu tampilannya lebih bagus karena ini kita bisa mengotak-atik dari modem. Ini untuk passwordnya, kalau defaultnya admin. Hanya saja kadang-kadang setelah kita pasang modem itu passwordnya sudah dirubah sama provider untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau saya ini sudah saya ganti dan sudah saya kunci. Nah, ini tampilan dari aplikasinya di modem seperti ini ya. Beda dengan yang tadi. Kalau ini banyak sekali menunya. Kalau yang user itu menunya sedikit. Ya, network LAN yang perlu diperhatikan kalau memang modem digunakan untuk umum, untuk server sama untuk yang ada di sana, misalnya karyawan atau apa, ini DHCP servernya ini harus kita rubah. Enable DHCP servernya harus kita rubah. Startnya misalnya mulai 100 sampai 150. Kalau karyawannya sekitar 50 ya 150 lah, sampai
150 ya, 150. Nah, kenapa? Karena ini nanti untuk yang 100 ke bawah, 100 ke bawah dipakai untuk server, 100 ke bawah digunakan untuk server, misalnya 192.168.0.1 itu untuk modem ini. Kemudian yang kedua misalnya untuk server 1, 3 untuk server 2, 4 dan lain-lain ya. Tujuannya itu supaya nanti kalau ada user yang lain yang menggunakan modem nanti akan dapat IP 100 ke atas. Nah, 100 ke atas. Jadi bukan 100 ke bawah. Supaya tidak tumpang tindih nanti. Misalnya kalau server, kalau tidak di set seperti ini, misalnya kalau server 1 saat itu gangguan, misalnya yang IP-nya 03 itu gangguan, kemudian ada user lain masuk yang menggunakan WiFi, nanti yang 03 nanti akan terpakai oleh mereka, pengguna yang baru masuk. Nah, akhirnya nanti akan terjadi gangguan, saat server itu menyala. Nah, bentrok IP-nya akan bentrok. Jadi sama IP-nya, jadi 192.168.0.3. Jadi akan ada dua komputer yang bentrok. Nah, IP-nya sama, jadi nanti tidak akan bisa diakses oleh pengguna server. Nah, itu yang ini perlu diperhatikan, yang ini enable kalau memang digunakan untuk modemnya digunakan untuk banyak orang ya. Tapi kalau hanya untuk satu, misalnya hanya dipakai untuk server, hanya khusus untuk server, ini nggak perlu di setting lagi yang ini. Nah, untuk yang lain-lain di tutorial berikutnya, seperti untuk setting post forwardnya ini, itu di sesi setting modem dan komputer untuk mengonlinekan ke feeder atau feeder. Ini gambaran server di tempat kami seperti ini ya. Untuk aplikasi yang saya install itu hanya ini aja. Di dalam server ini ada sister, ada TeamSpeak, TeamViewer. Kalau saya minta bantuan ke Sevima kadang-kadang gitu kalau ada gangguan. Kalau nggak bisa ngatasi, akhirnya ke tim. Nah, ini ada feeder, Windows virtual. Ini Windows virtual ini saya buat ada dua ya, ada dua. Yang satu sister ini berjalan di Linux ya, di virtual. Kemudian Windows virtual. Di sini ada aplikasi jurnal, itu saya masukkan di sini, sama inventaris jurnal masuk di sini, perpustakaan juga ada di sini. Nah, untuk kapasitas harddisknya ini kecil ini. Di ini hanya berapa ini? Nah, ini kecil. Ini sudah mampu untuk menghandle beberapa aplikasi ini, karena memang tempat kami sedikit untuk usernya. Untuk memorinya
Untuk memorinya kita menggunakan sudah 16, hanya saja ini masih kurang ini, karena saya lihat di resource-nya itu penggunaannya itu sudah sekian persen, itu hampir 100%. Ya, ini sudah 16 giga. Ini memang server ya, untuk komputernya memang server, bener-bener komputer server, bukan komputer biasa dibuat server. Nah, pakai Xeon. Ya, untuk mengetahui resource bisa masuk di task manager ya. Servis yang berjalan bisa akan terlihat di sini. Kita lihat performance-nya. Ini memorinya sudah kita resource-nya kita lihat ya. Nah, untuk memori 16 GB aja sudah terpakai segini. Apalagi 8 ya. Tapi kalau hanya untuk instalasi feeder sama GoFeeder aja sudah cukup, itu 8 itu sudah cukup, karena ini sudah banyak aplikasi di sini. Jadi untuk memorinya sudah termakan sebesar ini. Untuk yang bebasnya aja sisa 632. Nah, tapi untuk CPU-nya kerjanya ringan sekali. Bisa dilihat di sini, CPU 1 hanya segunung ini. Cuma nanti kalau ada yang akses, ini akan naik, ini jelas. Ini masih pagi, terlihat seperti ini. Disk juga gitu, disk itu jalan terus dia, karena biasanya bertukar sapa dengan memori. Untuk SSD ini bertukar sapa dengan memori gantian. Nah, karena memorinya sudah tersisa segini, biasanya gitu, ini akan hard disknya juga akan kerja lebih keras. Network, nah ini networknya. Ya, seperti ini. Ini gambaran dari server yang digunakan di kampus kita. Ini seperti ini. Mudah-mudahan paham ya. Untuk penggunaan memori memang ini kalau untuk server itu atau untuk online nanti itu memang perlu gede sekali. Makin besar makin bagus, supaya kita tidak mengecewakan dari pengguna. Wah, aksesnya lambat, aksesnya lemot, nah dan lain-lain. Atau kadang-kadang kita juga menyalahkan Adlink gitu, aplikasi Adlink, sementara server kita yang bermasalah, karena Adlink sama GoFeeder itu saling bertegur sapa gitu kalau sudah online. Nah, kadang-kadang gangguan itu, ternyata yang gangguan itu server kita, bukan dari Adlinknya. Itu kok tidak bisa sinkron ini. Nah, ternyata servernya untuk aksesnya lambat atau gangguan. Nah, itu nanti akan bermasalah saat ada pembelajaran. Nah, untuk kami ini untuk speed testnya ini kita menggunakan Astinet ya, tidak menggunakan IndiHome. Speednetnya hanya kecil aja ini kalau kita ukur speed test ya.
hanya sangat rendah. No, 2 toh. Tapi hanya ini khusus hanya untuk server, jadi nggak masalah. Dan di samping itu yang akses hanya untuk usernya hanya sedikit. Ya, sedikit aja. Loh. Dengan IndiHome kalah. Dengan IndiHome kalah, tapi kestabilannya untuk stabilnya itu IndiHome kalah meskipun kecepatan segini gitu.